PJ Gubernur Jawa Barat Baitriadi Mahmudin angkat bicara terkait wilayahnya yang mendapat peringkat pertama terpapar judi online di Indonesia. Ia menegaskan akan mengatasi persoalan judi online ini secara serius dengan melibatkan pihak-pihak aparat penegak hukum. Saya berkoordinasi termasuk dengan Satgas judi online ini juga pemerintah. Nanti kita akan koordinasikan bagaimana karena kan judi online itu bukan judi secara fisik kan. Kalau judi secara fisik kan bisa tolong laporkan kepala RT RW, kan ini nggak bisa aja lagi duduk-duduk begini main judi online kan bisa juga. Itu kan terkait dengan jaringan juga transaksi seperti itu. Jadi memang harus lintas koordinasinya sangat luas dan kami akan serius mengatasi tersebut, terutama dengan koordinasi dengan APH dan juga dengan Kominfo yang paham dengan kejadian. Ya. Akan kita tegas Pak kalau ada ASN atau pegawai Pemprov yang pastilah itu. Seperti apa tuh mungkin Pak? Ya sanksi terberat kan bisa pemecatan. Judi online begitu menyita perhatian beberapa waktu terakhir ini. Tidak hanya publik yang dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang dipicu maraknya judi online, namun juga pemerintah yang tak henti memberantas dan menutup situs judi online. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga didukung data PPATK, tercatat transaksi dari judi online dalam kurun waktu tahun 2023 hingga Maret 2024 tercatat 600 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis ini tampak juga terlihat di medio Januari hingga Maret, artinya hanya 3 bulan saja namun meraup transaksi 100 triliun rupiah. Guna mengurangi sepak terjang para bandar judi online, pemerintah sudah memblokir 5.364 rekening yang tersebar di sejumlah bank. Namun pemerintah tidak menyebutkan berapa besar nilai yang dibekukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online dari pemain di tanah air ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri, di mana bandar besar dan pemain utama judi online berada, termasuk server yang digunakan para bandar judi online. Tidak hanya rekening pemerintah, juga sudah melakukan upaya pemblokiran situs judi online sejak Juli 2023 hingga Mei 2024, di mana sebanyak 1.904.246 situs. Namun, bak cendawan di musim hujan, situs yang diblokir ini kembali aktif dan berlipat jumlahnya dengan nama yang berbeda dan juga alamat IP yang berubah. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Kominfo dan Polri dituntut bergerak lebih cepat untuk melakukan pengawasan patroli siber maupun penindakannya. Hal mencengangkan lainnya adalah jumlah pemain yang bermain judi online di tanah air diidentifikasi sebanyak 32,2 juta orang. Para pemain ini berasal dari beragam kalangan, baik pegawai, pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Dan yang mengejutkan 3,2 juta pemain diantaranya bermain dengan nominal taruhan di atas Rp100.000. Tak hanya membuat angka kriminalitas meningkat, judi juga menyebabkan hancurnya mahligai rumah tangga. Badan Statistik Nasional menemukan data yang cukup mengagetkan jika angka perceraian akibat judi tahun 2023 tercatat sebanyak 1.572 kasus. Ini berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan hakim di berbagai daerah di tanah air. Jumlah perceraian ini meningkat sebanyak 142,59% dibandingkan dengan perceraian akibat judi pada tahun 2020 yang hanya berada di angka 600 kasus. Terbaru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi DPR PPATK, yaitu Komisi 3 DPR, menyebutkan jika 7.000 transaksi judi online dilakukan juga anggota DPR RI dan pegawai Kesekretarian Jenderal atau Sekjen DPR. Dan jika ditarik lebih luas, transaksi judi online yang melibatkan wakil rakyat tingkat pusat dan daerah yang terlacak oleh PPATK sebanyak 63.000 transaksi. 63.000 transaksi ini dilakukan oleh 1.000 orang anggota DPR, DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan pegawai Sekjen DPR RI. Nilai transaksinya pun tak main-main, yaitu sebesar 25 miliar rupiah.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga pernah merilis nilai transaksi judi online yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2022. Nilai dan banyaknya transaksi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat Anda lihat pada 2017 transaksi judi online yang berhasil dilacak PPATK adalah sebanyak 250.726 transaksi dengan nilai 2,1 triliun rupiah. Maksud kami 2,01 triliun rupiah, dan pada tahun 2018 transaksi menolak menjadi 661.104 transaksi dengan nilai perputaran uang sebanyak 3,98 triliun rupiah. Di tahun 2019 lonjakan malah terjadi hampir 3 kali lipat menjadi 1,85 juta transaksi dengan nilai 6,18 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2020 jumlah transaksi terus meningkat tajam menjadi 5,63 juta transaksi dengan nilai 15,77 triliun rupiah. Pandemi dan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya menjadi work from home di tahun 2021 lalu menyebabkan angka pemain dari judi online meningkat begitu pesat. Tercatat 43,6 juta transaksi dilakukan pemain judi online dengan nilai transaksi menembus 57,91 triliun rupiah. Meski pandemi berangsur turun dan pembatasan mulai dikendorkan pemerintah, namun angka transaksi judi online semakin meningkat hampir 250%, yaitu menyentuh 104,79 juta transaksi. Namun demikian nilai yang dijadikan taruhan menurun hanya 50 triliun saja.